Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hafijah dengan NIM 2511126120006. Hari ini saya ingin menjelaskan isi mind mapping tersebut, yaitu tentang fonetik. Sebelumnya, fonetik adalah salah satu cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Pertama-tama mari kita lihat dari bagian atas sini ada pengertian fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa, mulai dari bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap, sifat fisiknya, hingga bagaimana bunyi tersebut didengar oleh manusia. Di bawah sini beberapa ahli juga menjelaskan pengertian fonetik. Di antaranya ada 3 para ahli, yaitu yang pertama ada Abdul Khair, menyatakan bahwa fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Yang kedua ada Hari Murti Krida Laksana, menjelaskan bahwa fonetik mempelajari sifat fisik bunyi bahasa serta cara bunyi tersebut dihasilkan dan ditransmisikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu Perhar, menyatakan bahwa fonetik meneliti bunyi bahasa sebagai gejala fisik yang dapat diamati dan diukur. Bagian sini ada aspek kajian fonetik. Fonetik mengkaji beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada produksi bunyi, yaitu proses bagaimana udara dari paru-paru diubah menjadi bunyi oleh alat ucap manusia. Yang kedua ada sifat bunyi, yang meliputi frekuensi, intensitas, dan gelombang suara. Yang ketiga ada pendengar bunyi, yaitu bagaimana telinga manusia menerima dan memahami bunyi bahasa. Dan yang keempat ada penggolongan bunyi, seperti membedakan bunyi vokal dan konsonan. Yang ketiga, di sini, di paling bawah sini ada jenis-jenis fonetik. Pada bagian terdapat jenis-jenis fonetik itu ada 3 jenis utama. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris ini adalah mempelajari bagaimana alat ucap manusia seperti lidah, bibir, dan pita suara bekerja untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini adalah mempelajari bunyi bahasa sebagai fenomena mempelajari bunyi bahasa sebagai fenomena fisika seperti frekuensi, amplitudo, dan intensitas bunyi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada fonetik auditoris, mempelajari bagaimana telinga manusia menerima dan memproses bunyi bahasa. Dan yang keempat ada dan maksudnya ini bagian terakhir dari jenis tadi, mohon maaf tak kesalahan. Dan yang keempat ada bukan deng, ini bagian yang di sini. Ini bagian yang di sini. Ini bukan termasuk jenis fonetik, mohon maaf atas kesalahannya. Di sini ada transkripsi fonetik. Bagian ini transkripsi fonetik adalah cara menuliskan bunyi bahasa berdasarkan pengucapan yang sebenarnya, bukan berdasarkan ejaan. Transkripsi ini menggunakan simbol IPA atau International Phonetic Alphabet. Di dalam transkripsi fonetik ini terdapat 2 jenis. Yang pertama ada transkripsi fonemis. Transkripsi fonemis ini adalah
ditulis dengan tanda garis miring sesuai yang ada di gambar ini, garis miring dan menunjukkan bunyi pada tingkat fonem. Contohnya garis miring paku, terus garis miring lagi, terus ada batu, makan, itu di awal garis miring, terus di akhirnya ada garis miring juga. Dan yang kedua ada transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis ini adalah ditulis dengan tanda kurung siku seperti yang ini, dan itu menggambarkan bunyi secara lebih rinci sesuai pengucapan. Contohnya makan jadinya tuh ada kurung siku, terus dalamnya itu buka kurung siku dulu, makan, baru tutup kurung sikunya. Terus yang kedua ada sekolah. Nah, di kata ini sekolah itu di pertama kan buka kurung siku dulu. Nah, di dalamnya kan tulis sekolah, tapi yang membedakan di situ adalah nya itu kebalik. Jadi nya seperti ini, kayak seperti gini, bukan yang seperti biasanya, karena di sini kan kita mengajarkan menulis cara kita membahasakan itu tadi, sekolah. Jadi di sekolah, kalimat sekolah, kata sekolah itu nya kebalik. Semoga dapat dipahami. Terus selanjutnya, selain itu transkripsi juga bisa digunakan dalam kata dan kalimat. Misalnya, saya pergi ke pasar, ditulis menjadi kurung siku dulu, buka kurung siku, terus saya pergi, kan terus itu ada nah nya itu kebalik, pergi, karena di situ beda pembahasannya, cara menyebutkannya. Ke-nya itu juga nya kebalik, terus ke pasar, terus pasarnya itu tulisan seperti biasanya, dan tutup kurung siku. Dan terus jadi kesimpulannya bahwa fonetika adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dari proses pembentukan sifat bunyi hingga cara bunyi tersebut didengar oleh manusia. Fonetik juga memiliki 3 jenis utama, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris, serta menggunakan transkripsi fonetik untuk menuliskan bunyi bahasa secara ilmiah. Mohon maaf atas dari penjelasan saya jika kurang memahami. Saya mohon maaf sekali, dan semoga dapat bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.